Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga, yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2, dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan
di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada masyarakat. Ya, teman-teman, kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik. Kita melihat pernyataan seorang Hotman Paris, seorang pengacara yang cukup terpopuler, teman-teman, terkait dengan pernyataannya ya terhadap pengacara ya mantan Presiden Joko Widodo, bahwa pengacara itu bukan ditaruh di belakang punggung. Ya, jadi teman-teman perlu diperhatikan ya, bahkan pengacara pun perlu memperhatikan hal ini ya, supaya profesi pengacara teman-teman ya selalu dijunjung tinggi. Nah, jadi teman-teman, kenapa tiba-tiba seorang pengacara yang cukup terkenal ini ya memberikan pernyataan ya terhadap seorang pengacara Jokowi ya, dimana pengacara tersebut ya ditaruh ya jangan ditaruh di belakang punggung. Nah, tentu ada tujuan dan maksud dari seorang pengacara Hotman Paris tersebut, teman-teman, mengingatkan hal ini kepada pengacara-pengacara yang lain. Nah, untuk itu, terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang dimana selama ini menjadi perhatian publik, bahkan ini menjadi sorotan publik, dimana hal ini tidak pernah terungkap ke publik. Diakibatkan karena memang pada dasarnya ijazah tersebut katanya asli, tapi tidak pernah ditunjukkan, bahkan tidak pernah diperlihatkan. Ya, sehingga ini menjadi perhatian teman-teman bagi publik, apalagi netizen. Ya, apakah memang ijazah itu asli atau palsu, teman-teman? Sehingga ini menarik perhatian publik yang sampai detik ini belum jelas apakah itu sesuatu hal yang asli atau memang palsu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, coba kita melihat di bawah ini ada sebuah komentar netizen. Sebenarnya apa yang mereka tanggapi terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut? Dikatakan bahwa penguasa akan lakukan apapun menutupi kebohongan, dan Bapak Hotman ini ikut membuka kebenaran ya, ikut membuka kebenaran. Dan Bung Hotman ini Paris salut ya, mantap. Dan Bang Hotman ini negara membutuhkan Anda untuk membela Roy CS dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Nah, kemudian bahwa semoga kebenaran terkuat, dan mantap Bang Hotman, lanjutkan untuk membela kebenaran, dan mari kita dukung ya pencarian dan penegakan hukum dan kebenaran. Ya, jadi teman-teman, bahwa ini tidak heran kalau memang kasus ini tidak bisa diungkapkan secara jelas terang benderang. Tentu dalam hal ini bahwa memang ada sesuatu hal yang janggal. Ya, kenapa? Karena memang pada dasarnya kalau ijazah tidak mau ditujukan sampai nanti di pengadilan, tentu ini hal yang membuat para tersangka ini meragukan, teman-teman. Ya, apakah memang itu asli atau palsu, dan hal ini diakibatkan karena memang tidak mau ditujukan, sehingga membuat netizen publik juga mulai mempertanyakan hal demikian. Kebenaran dan keadilan hampir pasti tidak terwujud, apalagi terkait Jokowi. Ayo Hotman sangat membantu. Hukum bukan berdasarkan undang-undang sekarang, tapi berdasarkan pesanan. Ya, jadi mantap Hotman, maju terus, saya mendukungmu. Aku sangat bangga dengan Bang Hotman ini berani jujur dan menegakkan mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi selamat untuk Bang Hotman Paris, maju terus untuk berjuang dan membela kebenaran untuk rakyat dan negara. Ya, betul Pak Hotman, terima kasih dibantu mengantarkan kebenaran. Mana ijazahnya termu, dia
berakhir mana skripsinya. Ya, jadi wah, kalau Hotman ikut membela Roy CS bisa membuat Termul kejang-kejang. Ya, jadi apalagi kalau seorang Hotman ini turun, teman-teman, untuk membela kebenaran, untuk mengungkapkan kasus yang satu ini yang cukup lama, dan saya percaya bahwa ini akan segera terbongkar. Ya, apalagi Bang Hotman ini memang pengacara yang selalu membela yang benar, dan Allah akan selalu melindungi orang-orang di jalan yang benar. Lanjutkan Hotman, mantap, lanjut terus Bang Hotman Paris. Ketidakjujuran dan kebatilan pasti akan terkalahkan oleh kebenaran. Dan polisi hanya bisa nangkap rakyat yang belum jelas salah, tapi yang punya kuasa sudah jelas masih ada yang melindungi. Nah, jadi itulah yang menjadi pertanyaan publik saat ini. Ya, kalau pejabat yang melakukan kesalahan, tentu hal ini sepertinya dibungkam, teman-teman. Ya, jadi sepertinya atau seakan-akan hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Maka polisi di sini harus berani menegakkan keadilan. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut untuk mengungkapkan kasus ini. Jangan berdasarkan pesanan lagi seperti yang dikomentari oleh netizen di bawah ini. Kemudian di Bravo Bang Hotman, Bang turun tangan yang demi membela kebenaran bersama para pejuang kebenaran, yaitu Roy Suryo, Tifa dan Resmond, dan yang lainnya. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kalau Hotman Paris ini ya turun istilahnya itu membantu Roy Suryo, mendukung Roy Suryo, tentu dalam hal ini akan segera terungkap kasus ini sampai seterang-terangnya. Ya, bukan berbelit-belit lagi ya seperti yang kita lihat selama ini, bahkan tidak ada titik terang yang menunjukkan bahwa ijazah itu asli. Begitu juga sebaliknya. Nah, mestinya ini harus dipertegas, ya harus diperjelas supaya kegaduhan yang selama ini kita lihat di media sosial, terutama ijazah yang katanya minta untuk ditujukan, minta untuk diperlihatkan, dan sehingga seperti itu terus menerus, teman-teman, bahkan tidak ada titik terang dalam hal ini. Maka dari itu, teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Ya, seperti yang disampaikan oleh seorang Hotman Paris itu, ya pengacara itu memang harus, ya jangan ditaruh di belakang punggung. Dan kasus ini kita melihat kalau Hotman Paris sangat mendukung, masyarakat Indonesia sangat mendukung Hotman Paris untuk membela kebenaran dalam kasus ijazah mantan presiden ke-7. Itu saja, sampai ketemu di posting.